Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Projo mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto meski Prabowo tidak hadir dalam Rakernas. Ketum Projo Budi Ari mendatangi rumah Prabowo dan mendeklarasikan dukungannya. Kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi. Kita tidak malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di Bacain Berita edisi yang kesekian. Kita akan menyimak di ruang tayang. Di Bacain Berita bisa dimulai. Terima kasih Bung Alfian. Hari ini mungkin saya ingin bertanya ke Bung Alfian karena dari kawan-kawan saya yang sedang mengolah atau yang aktif di Trial TV News, ada 3 fenomena komentar yang berulang, sering muncul dan sering ditemui di komentar-komentar di sosial media, Bung Alfian. Jadi isi komentarnya adalah yang pertama tentang politik ya Bung Alfian. Yang pertama adalah asal bukan banteng. Nah, komentar yang kedua, pilih Anies Baswedan. Komentar yang ketiga, udah kapok pilih Prabowo. Nah, ini yang Bung Alfian. Mungkin nanti kita bedah satu-satu, tapi mungkin respon awal Bung Alfian bagaimana dengan fenomena komentar ini sering muncul gitu lah Bung Alfian. Silakan. Mestinya pemirsa paham yang namanya asal bukan banteng itu kemana, ke partai apa, siapa saja. Itu dulu yang pertama. Iya. Yang kedua, untuk Pak Anies Baswedan kelihatannya juga ada pada posisi optimisme, harapan, ya, yang tentu boleh jadi nanti kita bisa kecewa lagi. Ya, kita nggak perlu memungkiri bahwa terlalu sering kita itu punya harapan-harapan, optimisme yang tentu kita mohon pada Allah. Semoga Pak Anies Baswedan adalah bagian daripada kegembiraan masyarakat Indonesia ke depan. Amin. Nah, kalau kapok, ya, saya pikir ya tinggal introspeksi aja bagi yang bersangkutan. Memang orang tetap bertanya-tanya. Dulu orang berdarah-darah sampai orang ditangkap 889 orang. Yeah. Kan nggak ada omongan dari Tuhan. Tuhan malah cenderung ya seolah-olah nggak ada masalah kan gitu ya. Malah menjauhi para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang dulu berdarah-darah, termasuk masyarakat umum yang mereka berkarung-karung berkantong-kantong besar memberikan sumbangan. Mungkin dari segi nominal tidak seimbang daripada modal tim Anda yang triliun-triliunan, tapi itu kan dari segi dukungan moral, dukungan partisipatif. Intinya ketiga hal ini jelas harus didalami sehingga akhirnya orang secara logis memang perlu merancang pilihan, ya, merancang pilihan pada siapa untuk kebaikan dan perbaikan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, Bung Alfian, memang menarik memang kalau kita sebagai pengguna sosial media akan sangat sering menemukan komentar-komentar berjenis 3 tadi tuh Bung Alfian. Yeah. Nah Bung Alfian, memang kalau beberapa belakangan ini kita mendengar adalah banyak kader-kader PDIP yang ditangkap kasus korupsi inilah, ditangkap kejaksaan inilah atau apalah. Yeah. Nah ini memang kan kalau saya melihat kekecewaan orang PDIP sudah sangat mendalam Bung Alfian. Nah, yang ingin saya pengen tanyakan ke Bung Alfian adalah fenomena yang ketiga, kapok dengan Prabowo. Ya mungkin kalau Prabowo akan merasa akan menang Bung Alfian karena sekarang udah ada Abu Janda di sana. Mungkin Abu Janda pembawa hoki. Nah Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan adalah setelah Prabowo didukung oleh Golkar, PAN, itu Kumparan merilis video bahwa Prabowo mengakui bagian dari Jokowi. Nah ini yang ingin saya tanyakan Bung Alfian sebagai netizen, kalau Prabowo sama dengan Jokowi atau Prabowo bagian dari Jokowi, nah pertanyaannya adalah kalau Prabowo nanti jadi presiden, loh sama aja dong kita dipimpin sama Jokowi. ini gimana Bung Alfian merespon pandangan netizen? Silakan Bung Alfian. Ya saya pikir ini juga ditampakkan sendiri oleh mereka, oleh beliau juga ya. Foto-foto beliau berduet dengan Pak Jokowi kan juga bersebar di Jawa Tengah. Dalam jumlah yang besar dan di pusat-pusat orang yang bisa melihat dengan kasat mata dan terang benderang gitu kan. Jadi kembali buat pemirsa, Indonesia kita sedang hancur-hancuran, Indonesia kita sedang berdarah-darah,
Indonesia kita sedang sakit parah, maka kita butuh dokter-dokter politik, dokter-dokter polisi yang tentu kita tidak bisa memastikan karena kepastian hanya milik Allah. Betul. Tapi kita berharap dan berjuang adalah pada Pak Anies Baswedan. Saya pikir itu menjadi satu kalimat kesesuaian hati nurani dan pengalaman beliau langsung mengolah Jakarta dengan efektif selama 5 tahun. Ini memang kalimat yang sering diulang-ulang. Betul. Nah, kalau dia bagian dari Jokowi kan pilihannya apakah ntar sekarang jadi anak buah Jokowi, iyalah karena menteri kan. Iya. Nah, atau mungkin nanti akan menjadi pekerja partainya Jokowi karena kan Jokowi pengen jadi ketua Gerindra katanya. Tapi itu tentu perlu dilihat kenyataannya. Prabowo bagian dari Jokowi adalah hal yang dinyatakan langsung oleh beliau sendiri. Iya. Itu bukan kita menuduh, bukan kita membuat tafsiran-tafsiran multitafsir. Tetapi betul Bung Kameramen, ketika ada pernyataan dia bagian dari Jokowi, berarti bagian yang dia kerjakan atas perintah Jokowi, atau Jokowi adalah teman seperjalanan dia yang akan ikut kemauan dia kalau dia jadi presiden, walau alam. Tapi saya tidak melihat itu. Saya lebih melihat bahwa dia yang penting bisa mengamankan titik kanan, titik kiri, dan titik tengah. Kemudian saya bisa jadi presiden karena sudah 4 kali, ini yang keempat kali ya. Iya. Ya 4 kali penasaran ya mau jadi presiden ya Bapak ya. Ya terserah masyarakat Indonesia dan pastinya terserah Allah. Iya, Bung Alfian, memang kita kalau kata Habib Rizik, tujuan kita bukan menang, Bung Alfian ya. Tujuan apa? Kita yang penting berjuang aja. Nah, Bung Alfian, memang kalau saya melihat orang-orang komentar di sosmed tentang Prabowo, ada kalimat yang unik, Bung Alfian. Misalkan seperti ini, ulama aja ditinggalin, apalagi rakyat. Betul. Mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pelajaran yang jangan sampai kita ulangi, Bung Alfian? Atau pelajaran apa yang bisa kita pegang, jangan sampai terulang di Pilpres 2024 yang dulu kita kecolongan, atau bisa dibilang ya dibohongin lah di 2019, atau salah langkah lah di 2019, Bung Alfian. Silakan. Ya dari saya mungkin yang pertama, asal bukan banteng itu harus jadi rumus paten. Ya enggak lah ya, cukup lah kita sudah tahu siapa yang memproduk undang-undang outsourcing, siapa yang membuat banyak kebijakan-kebijakan, siapa yang jumlah koruptornya sampai seabrek-abrek dengan total korupsinya itu bisa di atas ratusan, ya, puluhan sampai ratusan triliun. Itu kan cukup mengerikan. Dan yang kedua adalah untuk orang yang pernah bersama dengan masyarakat luas. Kalau saya secara pribadi menyatakan penegasan buat siapapun, saya Alfian Tanjung dan pihak-pihak yang berkesamaan dengan saya, kita akan terus mengawal agar Pak Anies Baswedan memegang tiket dan dia bisa dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. 2024-2029. Nah, sebagai pesan pengunci, mari kita pilih jangan membeli kucing dalam karung. Jangan pilih-pilih tebu, lalu salah pilih tebunya ternyata tebu yang sudah hambar. Kita harus teliti sebelum membeli dan kita dapatkan pilihan kita yang sesuai dengan kebutuhan sejarah, kebutuhan untuk solusi, dan kebutuhan untuk kasih sayang kepada seluruh rakyat Indonesia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.